Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pemirsa di mana PT Era Jaya Swasembada Tbk atau ERA menargetkan dapat membuka hingga 200 gerai baru di tahun 2024. Jumlah tersebut terdiri dari 4 vertikal bisnis yang sudah ada dan salah satunya adalah Era Jaya Digital. Dikutip dari keterangan perseroan Head of Corporate Communication Era Jaya Group, Junadi Satrio, mengatakan PT Era Jaya Swasembada Tbk terus mengembangkan dan memperluas jaringan retail untuk menjangkau daerah-daerah baru, melayani lebih banyak pelanggan. Di tahun 2024, ERA menargetkan dapat membuka 200 gerai baru. Jumlah tersebut terdiri dari 4 vertikal bisnis yang sudah ada, Era Jaya Digital, Era Jaya Active Lifestyle, Era Jaya Food and Nourishment, dan Era Jaya Beauty and Wellness. Manajemen menambahkan fokus ekspansi dilakukan secara merata untuk wilayah Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Sepanjang Mei 2024, Era Jaya Digital sudah meresmikan 32 gerai baru dan 20 diantaranya terletak di luar Pulau Jawa seperti Banda Aceh, Gorontalo, Palu, dan Tarakan. Rencana pembukaan toko akan mempertimbangkan berbagai faktor seperti lokasi, potensi permintaan pada daerah tersebut, serta memastikan gerai yang telah dibuka memiliki produktivitas sesuai target. Di tengah ekspansi yang dilakukan untuk tahun ini, capex yang disiapkan justru ditargetkan lebih rendah dari tahun sebelumnya. Hal ini mengingat target pembukaan toko di tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu dengan target 600 gerai baru. Di kuartal 1 2024 sudah terlihat adanya tren penurunan capex jadi 173 miliar rupiah dibandingkan 232 miliar rupiah di kuartal 1 2023. Dari berbagai sumber untuk ADX Channel. Dari perkembangan fundamental, pemirsa, langsung saja kita ke perkembangan dari sisi teknikal untuk ERA di sepanjang perdagangan hari ini, 6 bulan terakhir, dan nanti juga kita akan lihat dari sisi valuasi. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday ERA di sepanjang perdagangan hari ini. Di tengah indeks harga saham gabungan juga di 30 menit jelang penutupan, penguatannya lebih ke arah terbatas. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. ERA di penutupan perdagangan di hari sebelumnya, tepatnya di 10 Juli di Rp386 per saham. Dibuka menguat pada pagi tadi di 388, 10.20 penguatan lebih ke arah terbatas, dan 382 ERA berbalik arah ke zona merah, pemirsa, dan di posisi zona merah penutupan sesi pertama meskipun pelemahan maksud kami lebih ke arah terbatas di 384. Di pembukaan sesi kedua kembali tertekan ke 382, sementara 30 menit jelang penutupan sesi kedua hari ini, ERA tertekan cukup dalam di 1,55% di level Rp380 per saham, intraday terendah di sepanjang perdagangan hari ini. Selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham ERA di 6 bulan terakhir. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pemirsa. Di perdagangan 28 Februari, ERA masih diperdagangkan di atas level 400-an, pemirsa. 28 Februari di 480, dan tampaknya ini level tertinggi dalam 6 bulan terakhir, Maret, April, Mei, Juni, dan Juli. ERA lebih cenderung tertekan dan sudah diperdagangkan rata terakhir di bawah level 400-an, pemirsa. 382, posisi saat ini semakin turun di 380. Nah, bagaimana dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada untuk ERA? Kita akan coba lihat ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya, kemudian PSR-nya, dan juga berikut dengan PBV-nya untuk ERA. Posisi price earning ratio-nya untuk ERA berada di kisaran 5,97 kali, PSR-nya di 0,09 kali, PBV-nya di kisaran 0,80 kali, dan PCFR minus di 0,66 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.